Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Cordelia Ami. Pagi ini Mabes Polri mengadakan olah tempat kejadian perkara kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Tim Inafis dari Mabes Polri pun datang ke lokasi untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebab kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui perkembangan olah TKP hari ini, kita sudah terhubung dengan Yasmin Rahmadi yang kini berada di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung. Selamat pagi, Yasmin, seperti apa perkembangan olah TKP yang rencananya akan dilakukan pagi hari ini? Ya baik, nanti kita akan kembali memperbaharui informasi dari rekan kita yang sudah berada di sana. Dan memang rencananya di pagi hari ini akan dilakukan olah tempat kejadian perkara karena seharusnya ini dijadwalkan pada kemarin tanggal 23, tetapi karena ternyata kondisi di Gedung Kejaksaan Agung sendiri ini masih berasap sehingga masih perlu dilakukan pendinginan lanjutan, sehingga akhirnya tim dari baik itu dari Mabes Polri maupun dari olah TKP yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya baru bisa melakukan olah TKP pada hari ini. Kita akan tunggu bersama nanti seperti apa olah TKP yang akan dilakukan, karena sebelumnya pihak dari kepolisian juga telah mengumpulkan bukti-bukti baik itu dari CCTV maupun dari keterangan belasan saksi yang melihat awal kebakaran tersebut. Dan pemirsa, ini merupakan gambar terbaru dari Gedung Kejaksaan Agung yang kini sudah berhasil didinginkan kebakarannya, dan kita langsung saja bergabung pemirsa bersama dengan Imran Tajudin yang informasinya ada di gerbang belakang Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat pagi Imran, silakan informasi terkini dari sana. Ya, kalau dari gerbang belakang kantor Kejaksaan Agung memang sudah ada beberapa kegiatan yang kami lihat sejak pagi dari pihak kepolisian, baik dari Inafis atau juga Puslap 4 Polda Metro Jaya yang datang ke sini. Tadi sudah ada beberapa mobil yang masuk dari gerbang belakang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung utama kantor Kejaksaan Agung pada hari Sabtu malam lalu. Aktivitasnya sendiri kalau pantauan kami di beberapa gedung lainnya cukup normal dari beberapa karyawan yang berkegiatan, dan ini adalah akses masuk sebenarnya dari beberapa kendaraan. Dari tadi juga ada satu mobil pemadam kebakaran yang diarahkan untuk masuk juga untuk nanti tentu melakukan pendinginan atau juga jika nanti dibutuhkan sewaktu-waktu oleh pihak tim dari Inafis Polda Metro Jaya ya untuk melakukan penyelidikan. Kurang lebih kalau saya pantau tadi ada kurang lebih 5-6 mobil dari tim Inafis dan juga Puslap 4 yang sudah masuk ke dalam. Tadi juga ada beberapa aktivitas yang saya pantau, tapi kami belum bisa lebih mendekat lagi karena masih menunggu juga izin dari pihak Kejaksaan Agung untuk bisa melihat bagaimana kondisi lebih dekat dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di beberapa lokasi gedung lainnya, karena menurut informasi pegawai-pegawai yang kemarin sempat libur panjang sejak hari Kamis, libur tahun baru Islam sampai dengan hari Minggu ini sudah mulai masuk. Mereka yang bertugas di gedung utama ini dipindahkan ke beberapa gedung lainnya di sekitar kompleks Kejaksaan Agung. Mereka akan bertugas di gedung-gedung tersebut sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jadi lebih lanjut sebenarnya aktivitas tidak terganggu dari penyelidikan atau juga kegiatan-kegiatan perkantoran di kawasan Kejaksaan Agung. Hanya ini berjalan beriringan begitu. Pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini rencananya memang difokuskan di beberapa lokasi atau beberapa lantai. Informasi awal memang menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi di awal atau berawal dari lantai 6, lalu merembet ke lantai 5 yang merupakan tempat pelatihan, lalu ke lantai 4 dan juga 3, serta lantai 2 tempat unsur pimpinan untuk Kejaksaan Agung atau juga Jaksa Agung serta Wakil Jaksa Agung bertugas. Nantinya akan dicari tahu lebih lanjut dari manakah asal api tersebut, apakah benar dari lantai 6 atau lantai 3, karena ada informasi bahwa api ini berasal dari lantai 6 atau juga lantai 3.
Ini juga butuh kehati-hatian karena gedung sendiri ini adalah gedung cagar budaya dan juga sudah cukup lama usianya, sehingga pihak kepolisian juga tentu lebih waspada ketika akan melakukan olah tempat kejadian perkara, karena struktur bangunan sendiri juga dilihat kemarin sudah dilakukan pendinginan bahkan seharian penuh, kurang lebih hampir dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, pukul 6 sore maksud kami, pendinginan dilakukan, dan saat ini fokus adalah olah tempat kejadian perkara yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Ami. Ya Imran, bagaimana dengan suasana di sekitar gedung Kejagung sendiri, mengingat ini pendinginan sudah selesai dilakukan sampai dengan kemarin, dan untuk akses jalan yang mungkin beberapa hari kemarin ketika kebakaran ini terjadi sempat ditutup untuk kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi, ini bagaimana kondisinya sampai dengan saat ini, Imran? Kami melintas di beberapa lokasi di jalan-jalan di sekitar kantor Kejaksaan Agung, masih cukup normal sebenarnya. Tadi juga cukup lancar, tidak ada kemacetan yang terjadi, dan aktivitas sebenarnya berjalan cukup normal di beberapa titik ini. Hanya di kawasan gedung utama saja yang kemudian cukup difokuskan begitu untuk pihak kepolisian serta juga tim damkar. Tadi saya lihat ada satu mobil pemadam kebakaran yang datang untuk melakukan atau juga membantu olah tempat kejadian perkara, sementara gedung-gedung lainnya di bagian belakang untuk gedung-gedung lainnya ini masih tetap berjalan secara normal. Bahkan aktivitas karyawan sampai dengan pagi hari ini masih terus berlangsung, mereka masih berdatangan untuk terus juga bekerja begitu. Tidak ada perbedaan sebenarnya, hanya mereka dipindahkan ke gedung-gedung lainnya yang masih cukup baik begitu, karena kantor mereka di gedung utama di lantai 1 sampai lantai 6 ini masih dalam tahap olah tempat kejadian perkara. Lalu juga sudah ada beberapa hal yang dilakukan sebenarnya untuk penanganan hal ini, diantaranya 25 tahanan yang sebelumnya berada di kawasan Kompleks Kejaksaan Agung ini dipindahkan ke kawasan Rutan Salemba di kawasan Jakarta Selatan. Dan Anda lihat ini adalah beberapa tim Inavis yang sejak pagi memang berada di lokasi ini juga untuk mengumpulkan data dan informasi dari beberapa pihak yang datang ke sini. Ada beberapa saksi yang sudah diperiksa sebenarnya sejak kemarin, ada 15 saksi yang diperiksa, diantaranya adalah pegawai atau pengamanan dalam, lalu juga karyawan atau juga pegawai di pengamanan komplek Kejaksaan Agung, serta beberapa internal yang mengetahui blueprint dari atau cetak biru dari gedung cagar budaya ini. Jadi sudah berjalan sebenarnya sejak kemarin, cuma hanya saja olah tempat kejadian perkara baru dilaksanakan hari ini. Sebenarnya rencananya kemarin, cuma karena kemarin adalah proses pendinginan yang masih berlangsung dan masih ada beberapa titik-titik api serta asap yang cukup panas begitu di dalam gedung, sehingga ditunda dan hari ini baru dimulai kemudian olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian. Ami. Ya Imran, adakah penjagaan dan juga pengamanan yang berbeda jika dibandingkan dengan hari sebelumnya mungkin ketika kebakaran ini belum terjadi, mengingat mungkin ada penjagaan yang lebih ketat dilakukan untuk karyawan yang kini masih bekerja di sana secara normal, Imran? Untuk di daerah-daerah gedung lainnya sebenarnya normal-normal saja, hanya saja untuk mendekat ke area gedung utama tempat kebakaran di 6 lantai tersebut ini diperiksa secara ketat. Mereka akan ditanyakan ada keperluan apa, lalu juga akan melakukan kegiatan apa untuk masuk ke sana. Tapi kalau untuk di beberapa lokasi lainnya ini masih berjalan secara normal. Beberapa karyawan bisa datang atau juga mereka terus berdatangan untuk masuk ke ruang-ruang kerja mereka masing-masing, hanya di kawasan gedung tersebut, di tempat lokasi olah tempat kejadian perkara yang ada garis polisi, sehingga juga ada beberapa tim pengamanan dalam yang cukup aktif untuk mengarahkan dan juga memeriksa setiap karyawan atau juga orang yang masuk ke kawasan Kejaksaan Agung ini untuk juga tentu memudahkan proses olah tempat kejadian perkara di areal dalam gedung. Ami. Baik, Imran Tajudin, ditahan dulu laporannya. Kini kita akan mencoba bergeser, mendapatkan informasi dari Yasmin Rahmadi. Mungkin bisa memperlihatkan kepada pemirsa seperti apa gambaran olah TKP, karena kini Yasmin berada di gerbang utama, di gerbang depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Yasmin, silakan laporannya.
Ya, Ami dan juga pemirsa, memang saat ini kami mengabarkan dari depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini masih dilakukan olah TKP oleh Mabes Polri, di mana tadi kami melihat adanya sejumlah tim, seperti tim Inavis serta tim Puslap 4 yang memasuki lokasi TKP begitu untuk melakukan olah TKP. Dan memang sebelum olah TKP ini dilakukan, pihak polisian juga sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV dan juga sudah memeriksa sejumlah 15 saksi. Diharapkan dengan alat bukti tersebut ini bisa diketahui penyebab dari terjadinya kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung yang melanda pada hari Sabtu malam kemarin. Dan memang tadi olah TKP ini dijadwalkan berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun kami belum mengetahui akan berlangsung hingga pukul berapa, namun tentunya nanti ketika kami mendapatkan update akan kami langsung kabarkan kepada pemirsa. Dan memang kemarin sebetulnya polisi sempat berencana untuk melakukan olah TKP. Namun begitu karena agenda ini dibatalkan begitu mengingat masih adanya asap yang mengepul sehingga pihak polisian menganggap tidak memungkinkan untuk memeriksa titik-titik terjadinya kebakaran. Oleh karena itu kemarin pun dilakukan proses pendinginan lanjutan yakni dari sore hingga malam hari, dan olah TKP pun akhirnya ditunda menjadi hari ini. Dan seperti dilihat di layar kaca pemirsa, memang saat ini di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sudah aman dari api, sudah tidak ada api sama sekali dan juga sudah tidak ada asap yang mengepul begitu, sehingga diharapkan tim Mabes Polri bisa dapat melakukan olah TKP ini dengan baik dan juga lancar. Sementara untuk situasi di sekitar Mabes Polri ini saat ini memang sudah tidak terlihat adanya mobil pemadam kebakaran karena memang tim dari pemadam kebakaran sendiri sudah meninggalkan lokasi beberapa waktu yang lalu. Dan selain itu untuk situasi lalu lintas di depan Gedung Mabes Polri saat ini terpantau ramai lancar karena memang sebelumnya jalanan Sultan Hasanuddin ini sempat ditutup dan diberikan garis polisi begitu karena terjadi kebakaran ini. Namun sekarang jalanan sudah dibuka kembali dan lalu lintas terpantau ramai lancar dari dua arah. Dan selain itu transportasi umum seperti Transjakarta serta MRT ini juga sudah beroperasi normal seperti biasanya. Dan selain itu adapun rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap itu juga tetap diberlakukan seperti biasanya. Dan mengingat hari ini merupakan hari Senin pemirsa yang merupakan hari kerja, ini artinya memang petugas dari Kejaksaan Agung ini sudah beraktivitas normal kembali. Dan pihak Kejaksaan Agung pun memastikan bahwa kebakaran ini tidak akan mengganggu penanganan perkara apapun dan juga tidak akan mengganggu aktivitas dan kinerja dari pegawai Kejaksaan Agung. Oleh karena itu untuk sementara waktu memang mereka yang bekerja di Gedung Kejaksaan Agung ini dipindahkan untuk sementara waktu yakni ke kampus A Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Ragunan, yang mana ini akan ditempati oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, serta Jaksa Agung Muda Pembinaan, serta kampus B Kejaksaan Agung yang berada di Ceger, Jakarta Timur, yang mana ini akan ditempati oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Dan kemarin pun juga kami mendapatkan informasi bahwa adanya puluhan tahanan Kejaksaan Agung yang dievakuasi begitu dan dipindahkan untuk sementara waktu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana evakuasi ini merupakan bentuk antisipasi untuk keamanan para tahanan ini. Namun sebetulnya bagian dari sel atau tahanan di Kejaksaan Agung ini terbilang aman dan tidak terkena dampak dari kebakaran. Oleh karena itu memang kemarin untuk update terakhir para tahanan ini sudah dikembalikan kembali ke sel yang berada di Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, memang jika kita kilas balik ini pada hari Sabtu malam lalu ini sempat terjadi kebakaran di kantor Kejaksaan Agung, atau lebih tepatnya pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran ini awalnya berasal dari lantai 6 Gedung Kejaksaan Agung lalu merambat ke seluruh bagian gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selain terlihat api yang besar, juga terdengar adanya dentuman-dentuman begitu, yang mana ini merupakan
reruntuhan dan puing-puing yang jatuh. Namun memang dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari peristiwa ini. Dan kami pun akan terus menunggu hasil dari olah TKP. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Cornelia Ami. Ya Yasmin, mungkin bisa kita konfirmasi lagi. Jadi informasinya untuk pimpinan Kejaksaan Agung ini akan dipindahkan ke gedung Diklat yang ada di Jakarta Selatan atau kemana, Yasmin? Ya, Ami dan juga pemirsa, memang untuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda Pembinaan ini akan untuk sementara waktu dipindahkan ke kampus A Kejaksaan Agung yang berada di wilayah Ragunan. Cornelia Ami. Baik. Untuk tahanan sendiri bagaimana, Yasmin? Sudahkah dipindahkan semuanya ini ke lokasi yang lebih aman mungkin? Ya, Cornelia Ami dan juga pemirsa, memang walaupun para tahanan ini sempat dievakuasi kemarin, yakni tepatnya dievakuasi ke kantor Kejaksaan Jakarta Selatan, namun begitu saat ini tahanan sudah dikembalikan ke sel yang berada di Kejaksaan Agung, mengingat bahwa sel ini memang dalam kondisi yang aman begitu, mengingat sel itu tidak terkena dampak dari kebakaran karena lokasinya yang berada di belakang gedung Kejaksaan Agung, artinya ini jauh dengan kebakaran dan juga jauh dengan adanya api pada hari Sabtu kemarin, Ami. Baik, terima kasih banyak Yasmin Rahmadi. Nanti kita akan kembali memperbaharui informasi dari Anda dan rekan-rekan kita yang ada di gedung Kejaksaan Agung seputar olah TKP hari ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.